Pelayanan kabel ini dimulai dari tahun 2022, 2022 bulan Juni ya, minggu ketiga. Jadi kami mulai hingga sekarang ini kami ingin membagikan materi-materi yang berkualitas ya, yang memberkati kehidupan keluarga, kehidupan kesehatan mental ya. Jadi materi kami yang kami sudah bagikan di Zoom itu langsung kami taruh di YouTube ya, Bapak Ibu yang mau melihat bisa tulis Daniel Irot begitu, nanti bisa keluar masuk di kabel begitu, nanti bisa melihat materi-materi yang ada. Jadi tujuannya sudah terkumpul sekitar 100 materi begitu ya. Jadi kerinduannya adalah memberkati jemaat Tuhan dimanapun eh, materi ini bisa dimanfaatkan, dipakai para hamba-hamba Tuhan dimanapun ya, bisa dimultiplikasi ya. Nanti kami boleh sediakan PowerPoint kalau memang membutuhkan. Oke, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kita memohon pertolongan Tuhan untuk kegiatan eh, tentang materi berkata kebenaran pada diri kita sendiri ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan belajar bersama-sama untuk materi berkata kebenaran pada diri kami sendiri. Kami bersyukur untuk William Beckes dan rekannya yang membuat materi ini sangat memberkati banyak orang. Kami yakin materi ini juga akan memberkati kami semua dan kami rindu materi ini membawa transformasi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang belajar bersama-sama pada saat ini, maupun yang belajar melalui YouTube dan nantinya akan melalui eh, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuhan, urapi hamba-Mu, Penginjil Maria yang membagikannya dalam segala kekurangan dan keterbatasannya, Tuhan menolong memakainya. Berkati setiap kami yang hadir, berkati perekonomian, keluarga, pelayanan kami, kehidupan kami, supaya terus boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami mohon pengurapan-Mu. Amin. Ya, saya berikan waktu untuk Penginjil Maria. Nah, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam kenal, saya Maria Irot, istri dari Pak Daniel Irot ya. Hari ini saya akan membawakan tema yang menarik gitu ya. Buku ini yang saya akan bahas itu adalah buku yang tahun 1980-an, tapi ternyata buku ini boleh jadi berkat buat saya juga ya. Sudah saya baca berkali-kali ya bukunya ini. Sudah saya baca berkali-kali, tapi setiap kali saya membacanya, saya mendapatkan insight-insight baru. Dan hari ini, sore ini saya akan bagikan kepada setiap kita ya. Mari kita sama-sama melihatnya sebentar ya. Ya, kita akan sama-sama melihatnya. Ya, sebentar ya. Katakanlah kebenaran kepada dirimu sendiri. Ya, ini katakanlah kebenaran kepada dirimu sendiri. Oke, ini adalah penulisnya yaitu William Bagus ya, seorang psikoterapis dan seorang pendeta gereja Lutheran. Dia lulusan Master of Theology dari Concordia Seminary dan bergelar doktor di bidang psikologi klinis dari University of Minnesota. Mendirikan pusat pelayanan psikologi Kristen di St. Paul, Minnesota, dan beliau meninggal pada tahun 2005. Penulis banyak buku termasuk What Your Counselor Never Told You. Dan bersama rekannya yaitu Mary Chapian, juga dikenal sebagai Mary Giordano dan Maria Jordan, seorang psikoterapis di Pusat Pelayanan Psikologi Kristen tahun 1973 dan 79 sebelum pindah ke California. Dan Mary Chapian ketika pelayanan jadi psikoterapis di Pusat Pelayanan Psikologi Kristen ini, dia menjadi asisten di bawah
pengawasan William Burgess ya. Seorang penulis buku Kristen, pembawa acara pelayanan radio asal Amerika Serikat, seorang dosen terbang dan penceramah yang terkenal. Kita akan lihat sama-sama ya, apa yang dibahas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, faktanya kita semua ingin benar-benar bahagia. Nah, kalau kita ditanya di sini, semua orang satu pasu pasti ingin yang namanya bahagia. Guys, kita semua ingin tetap bersikap positif, biarpun terpaksa menghadapi persoalan hidup. Jadi, boleh dikata kita tidak bisa berhindar dari yang namanya persoalan hidup. Persoalan hidup itu tetap ada menghampiri setiap kita, namun bagaimana kita bersikapnya, gitu ya. Kita tentu ingin tetap bersikap positif. Nah, sebenarnya apa arti bahagia? Bahagia itu dikatakan perasaan senang atau positif yang terus-menerus terhadap kehidupan, terhadap orang lain, terhadap diri sendiri. Perasaan itu meliputi rasa puas, lega, tidak susah, dan tidak kecewa. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 7, khotbah di bukit, Yesus juga mengatakan tentang kata berbahagia ini. Di mana secara rohani, kata bahagia ini menunjukkan ada sukacita dan kepuasan karena kebaikan dan keselamatan dari Tuhan. Walaupun meskipun tampak menderita. Mengapa demikian? Karena yang dikatakan kata berbahagia di sini itu untuk orang yang miskin gitu ya, orang yang lapar dan sebagainya ya. Nah, ini sebenarnya boleh dikatakan bukan secara duniawi, tetapi bagaimana yang sebaliknya, cara pandang yang dilihat berbeda. Nah, keadaan bahagia ini memberikan pengaruh yang mendalam terhadap orang-orang di sekitar kita. Saya yakin percaya ketika kita bahagia, orang-orang di sekitar kita juga akan berpengaruh. Mereka akan ikut tersenyum, sukacita bersama-sama dengan kita. Sebaliknya kalau kita sedih, pasti itu juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Nah, itu berdampak. Permisi, ya kita akan lihat lagi. Nah, untuk seseorang bahagia, itu dikatakan perlu ada terapi anggapan salah. Mengapa? Karena di dalam kehidupan kita itu secara tidak disadari banyak anggapan-anggapan salah yang kita percayai. Untuk itu perlu diterapi, perlu dibongkar. Dan tentunya anggapan yang salah ini berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam hal ini kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran Tuhan melalui firman-Nya itu mengobati dan menginjeksi yang namanya kebenaran. Kembali harus kepada Alkitab. Ya, kebenaran Tuhan setidaknya harus kembali kepada Alkitab karena di dalamnya ada kebenaran yang akhirnya bisa membebaskan manusia. Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah sang kebenaran dan hidup, di mana kebenaran di dalamnya dapat memberikan kesembuhan, pemulihan, dan kebebasan dari problema psikologis. Nah, anggapan salah kalau kita lihat ini ya, merupakan ungkapan yang paling penting dan paling tepat untuk menggambarkan hal yang tak masuk akal yang kita katakan dalam pada diri sendiri. Nah, anggapan salah ini penyebab dari perilaku destruktif yang terus-menerus dilakukan orang, meskipun mereka benar-benar sadar bahwa itu merusak mereka seperti uh, makan terlalu banyak, merokok, berdusta, mencuri, berjudi, dan berzina. Nah, anggapan salah ini penyebab langsung dari kekacauan emosi. Nah, memang diketahui bahwa anggapan salah ini asalnya dari siapa? Dari si iblis yang diukir oleh iblis sendiri ke dalam pikiran kita. Nah, saat kita mendengarkan, bahayanya kita ikut tertipu ya dan menganggap dosa iblis itu adalah benar. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dan yang penting yaitu pikiran kita seringkali merupakan gambaran atau sikap yang tidak ditempeli kata-kata. Perasaan kita itu ditentukan oleh apa saja yang kita katakan terhadap diri kita sendiri tentang keadaan kita, baik lewat kata-kata maupun sikap. Nah, anggapan yang salah itu membawa kita pada keputusasaan dan juga kepada rasa malu yang besar serta perbuatan jahat lainnya. Jadi, jika kita mengatakan hal yang tidak benar terhadap diri kita sendiri, kita akan mempercayai hal yang tidak benar. Misalnya, kalau kita mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang tidak dikasihi. Nah, tentu kalau kita percaya dan kita nyatakan itu, secara tidak langsung kita mempercayai bahwa memang kita adalah orang yang tidak dikasihi. Sebaliknya, jika kita juga beranggapan salah, kita akan bertindak sesuai dengan anggapan yang salah itu.
Karena itu anggapan yang benar dan yang salah adalah faktor yang paling penting dalam kehidupan pikiran dan perasaan kita. Mengapa ketika kita mengatakannya, kita menyatakannya, itu berarti kita mempercayainya. Seperti ketika kita mengatakan, saya ini bodoh, saya tidak layak dikasihi. Misalnya begitu. Tentunya ketika bertingkah laku secara tidak langsung akan memposisikan diri sebagai orang bodoh yang tidak layak dikasihi. Dan ketika orang lain memperlakukan hal yang tidak benar kepada kita, seakan-akan itu menyetujui dan mengatakan, benar kan, saya adalah orang yang bodoh, benar kan saya orang yang tidak layak dikasih. Orang aja ketemu saya tidak mau nyapa. Padahal belum tentu begitu. Asalnya bukan dari itu sebenarnya, bukan dari sikap orang lain. Tetapi lebih kepada kita mempercayai apa yang kita anggapan salah yang ada dalam diri kita. Bahwa kita menjadi orang yang tidak dikasihi. Sehingga akhirnya mau tidak mau itu mempengaruhi cara pikir kita, pandang kita, dan sebagainya. Nah ini ya, ini harus diwaspadai. Nah, intinya kita sendiri yang dapat menentukan kebahagiaan dan ketidakbahagiaan kita, yaitu bagaimana kita meresponi akan adanya anggapan yang salah, yang mungkin kita percayai, yang mungkin kita mengerti sebagai suatu kebenaran. Nah, sebenarnya ada 3 langkah untuk menjadi orang bahagia seperti yang kita harapkan. Nah, ini berlaku untuk setiap anggapan-anggapan salah yang nanti kita akan bahas secara lebih jelas. Yaitu yang pertama kita perlu mengenali anggapan kita yang salah. Yohanes 8:32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi biarlah kebenaran itu menyatakan apa sebenarnya anggapan kita yang salah itu. Yang kedua, perlu disingkirkan anggapan yang salah itu. Kalau kita tahu bahwa itu nggak benar, perlu kita singkirkan, perlu kita tolak. Nah, ini bisa kita katakan yang namanya dialog diri gitu ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman mungkin di masa lalu atau kita pernah diperlakukan tidak adil begitu ya. Kita mengatakan ya memang saya layak mendapatkan semuanya itu. Lah kita perlu menyingkirkan karena itu memang adalah anggapan yang salah, perlu singkirkan tidak. Saya bukan orang yang demikian. Nah, ini akhirnya dikatakan gantilah anggapannya salah itu dengan pendapat yang benar. Ketika tahu bahwa itu salah, langsung kita mengatakan tidak. Aku ini dikasih sama Tuhan. Tuhan mau mati buat aku sehingga aku merasa dikasihi. Nah, anggapan yang salah itu menyebabkan kita kehilangan kesempatan bersenang-senang dan kehilangan berkat kehidupan yang indah dalam Kristus. Mengapa? Karena keburu kalau kita mempercayai anggapan-anggapan yang salah itu, bisa jadi kita terlanjur merasa stres, merasa depresi. Padahal itu belum tentu benar gitu ya. Dan tentunya itu salah. Dan itu pasti merugikan diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita tidak kehilangan berkat kehidupan sebenarnya yang kita nikmati sebagai kasih karunia daripada Tuhan. Nah, ada anggapan bahwa problem kita berasal dari masa kecil kita. Memang itu bisa jadi benar, tapi tidak selalu mutlak benar. Mengapa demikian? Tidak selalu masa kecil kita itu menjadi penentu kita saat ini. Namun, bisa jadi masa kecil kita juga menentukan pada saat kita sekarang. Nah, cara mengeceknya, memeriksanya, ada 3 langkah memeriksa apakah masa kecil kita itu mempengaruhi saat sekarang. Yang pertama gini, kenali anggapan kita yang salah yang dipelajari waktu kecil. Waktu kecil ketika kita mengatakan bahwa saya ini adalah anak yang tidak pernah diajak main oleh teman-teman saya. Saya ini dianggap anak yang kalau bahasa Jawa ngomong tuh pupuk bawang. Pupuk bawang tuh seperti gini, anak yang tidak dianggap ya udah diajak main aja, tapi tidak dianggap gitu ya, pokoknya ikut seneng-seneng aja lah gitu ya. Nah, kalau itu ada di dalam diri kita, coba kita lihat ya. Kita lihat tentang kenali anggapan saya mengenai kejadian waktu kecil. Nah, itu ya. Setelah kenali waktu dipelajari, waktu kejadian itu, memeriksa dialog diri. Apa yang kita katakan pada diri kita sendiri waktu itu dan apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri sekarang. Kalau misalnya itu tidak berpengaruh terhadap diri kita sekarang, berarti masa lalu kita tidak menjadi penyebab kita pada saat ini punya anggapan yang salah. Namun ketika itu berhubungan antara masa lalu ketika saya merasa tidak dianggap oleh teman-teman saya dan kemudian sampai sekarang saya merasakan bahwa saya demikian juga, berarti ada korelasi dan hubungan di mana ketika masa lalu itu menjadi penentu masa sekarang. Nah, kalau kita tahu bahwa ada anggapan salah yang di masa lalu ditemukan, kita dapat berusaha mengubah pikiran dan sikap di masa kini.
Jadi kalau yang lamanya itu salah, pegang agamanya salah, belum tentu sekarang nggak bisa diperbaiki. Nah, alangkah lebih bagusnya lagi Tuhan berikan hikmat buat kita. Coba kita menemukan apakah ada anggapan salah yang kita percaya pada masa kecil, pada masa lalu, ya. Nah, kalau itu memang benar, kita coba lihat apakah itu kita percaya sampai saat ini. Kalau kita masih percaya berarti harus dipatahkan dan harus disingkirkan. Nah, dengan jalan menyingkirkan anggapan yang salah yang ada pada sekarang, kita sebenarnya dapat berhasil belajar menjadi orang yang berbahagia, tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya itu yang harus kita lakukan setiap kali ketika kita uh, self-talk kepada diri, dialog pada diri. Apakah benar yang aku percaya? Apakah benar anggapan yang aku lihat ini tentang diriku? Nah, psikolog itu mendalikan pikiran kita itu mempengaruhi perasaan kita. Betul sekali. Bahwa itu akan mempengaruhi. Kalau pikiran kita moodnya lagi nggak benar, pasti perasaan kita juga akan terpengaruh. Keadaan biokimia kita dapat mempengaruhi perasaan kita. Dan pikiran kita juga dapat mengubah biokimia kita. Dengan demikian, apa yang kita pikirkan sekarang dapat benar-benar mengubah komposisi kimia dalam sel otak dan sistem syaraf pusat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa sistem di dalam diri kita itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu sangat berpengaruh sekali. Susunan yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Jadi hati-hati dengan apa yang namanya pikiran dan perasaan kita, ya. Itu akan mempengaruhi sekali. Dan boleh dikatakan pikiran itu salah satunya terdapat anggapan-anggapan yang kita percayai. Yaitu ada anggapan salah, ada anggapan yang benar. Sekali lagi pikiran kita juga menentukan perilaku kita. Seperti dikatakan termasuk perasaan ya. Dalam hal ini Yesus berulang-ulang meminta kita untuk percaya dan beriman. Matius 9:29 mengatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Suatu kata yaitu yang sering disebut oleh Tuhan Yesus tentang iman, yaitu mengacu pada tindakan dari kata kerja mempercayai yang mengajarkan bahwa kita dapat mengharapkan hal tertentu terjadi dalam hidup kita sebagai akibat langsung apa yang kita percayai. Nah, kita akan melihat anggapan-anggapan yang salah di dalam banyak hal. Yang pertama adalah dialog dengan diri sendiri. Nah, kalau yang dikatakan dialog diri sendiri itu kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri dalam pikiran kita. Bisa jadi itu kata-kata tentang orang lain, tentang diri sendiri, pengalaman hidup kita, tentang Allah, masa depan, masa lampau, masa kini. Khususnya semua kata yang selalu kita katakan kepada diri kita sendiri. Jadi, misalnya begini, kita punya anggapan kata-kata bahwa Allah itu sangat baik. Nah, itu juga, itu kan kita ucapkan pada diri sendiri. Misalnya, kita dibantu melakukan sesuatu. Dalam hati kita berkata, Tuhan terima kasih Engkau begitu baik. Nah tentunya anggapan-anggapan itu sekali lagi ada yang tidak benar, ada yang benar. Sekali lagi asalnya dari dialog dengan diri sendiri. Seperti itu ya. Jadi dialog dengan diri sendiri itu berkata di dalam diri kita sendiri yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Psikiater Willard Gelin mengatakan yang disebut konsep diri, gambaran diri, atau citra diri yang salah, ataupun anggapan yang salah tentang diri sendiri adalah seperti menanamkan kebiasaan. Makin sering kita melakukan sesuatu, makin terbiasa kita dengan hal itu. Tanpa kita sadari, makin kerap kita berpikir dan beranggapan salah, makin tak disadari itu juga salah. Untuk itu dengarkan kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Jadi hati-hati sekali dengan dialog dengan diri sendiri karena itu bisa berbahaya. Seperti kita menanamkan kebiasaan gitu ya dan itu yang kita percaya biasanya ya. Jadi kalau kita mengatakan sekali lagi saya ini bukan orang yang layak untuk dikasihi dan itu melihat bahwa diri itu bagaimana orang itu melihat dirinya sendiri sebagai seorang pribadi yang memang tidak layak dikasihi. Nah, itu akan nancep di dalam pikiran dan itu akan membuat orang juga mempercayainya ketika dia mengatakan hal itu. Faktanya, ini yang terjadi ya, jika kita tidak menghargai diri kita dan apa yang kita miliki sekarang, kita akan berkata pada diri kita sendiri,
bahwa kita kurang penting dari orang lain dan kita kurang berhasil dari orang lain. Jika ini yang kita katakan pada diri sendiri itu sama dengan kita menceritakan eh, ketidaktenangan dalam diri kita sendiri, ya. Kita akan selalu dalam keadaan mencari kebahagiaan yang tidak tampak. Oleh karena itu, kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri itu sangat penting. Jika kita sering mengatakan pada waktu yang kebetulan cocok, maka kita akan mempercayai kata tersebut tak peduli itu benar atau salah. Biasanya apa yang diungkapkan itu tidak usah dikatakan ini benar atau enggak ya. Tapi itu sudah kadung dipercaya dalam diri sendiri. Untuk itu, pilihlah kata-kata yang benar tentang diri kita sendiri untuk diucapkan terhadap diri kita sendiri. Amsal 15 ayat 4 mengatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan tetapi lidah curang melukai hati. Nah, kita dapat dibebaskan dari rasa diri kurang dan dari keputusasaan yaitu melalui iman dalam Dia. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua yaitu kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5b. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah ini ya, Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Nah ini dikatakan ya, perkataan-perkataan firman Tuhan ini perlu kita ingat dan kita pelajari. Perlu kita lakukan supaya kita benar-benar berpikir yang benar, berpikir yang mulia dan sebagainya, seperti yang Tuhan inginkan. Jadi sangat penting sekali untuk melihat bahwa jangan sampai dari lidah kita sendiri kita mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran tentang diri kita sendiri dan itu sangat berbahaya dampaknya. Yang kedua, anggapan salah tentang depresi. Nah, salah satu penyebab umum dari penderitaan jiwa itu depresi, yaitu keadaan yang paling buruk dialami berjuta-juta orang yaitu tidak mendapat kesempatan memperoleh pertolongan dari psikolog atau pendeta. Memang depresi ini konteksnya adalah seseorang yang boleh dikatakan yang ada ketertekanan di dalam hidup. Alkitab sendiri bicara tentang depresi sebagai jiwa yang tertekan. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, mengapa engkau tertekan dari jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Ini gambaran orang yang mengalami yang namanya depresi. Namun menariknya, ada kemenangan orang Kristen yang kemudian disebut di dalam Mazmur 94 ayat 19. Yaitu, apabila bertambah banyak pikiran dalam hati, penghiburanmu itu menyenangkan jiwa. Nah, ada tiga anggapan salah yang dikenal sebagai segitiga depresi yang selalu disertai dengan kata-kata negatif. Anggapan pertama yaitu merendahkan diri. Contohnya, memang kamu bodoh. Anggapan dua, menyalahkan situasi. Contohnya, akhir-akhir ini hidup jadi menjemukan ya. Tidak ada yang berharga untuk dikerjakan, aku tak tahu untuk apa aku bangun dari tempat tidur. Ada anggapan yang ketiga, mengecilkan harapan di masa depan. Contohnya, kau tak akan berhasil. Kau tak akan menjadi orang yang berguna. Sia-sia kau hidup. Nah, kalau kita sendiri mengulang-ulang kata ini kepada diri kita terus ya, kita akan mendapati diri kita sendiri itu bertingkah laku sesuai dengan kata-kata itu, yaitu merendahkan diri, menyalahkan situasi, mengecilkan harapan di masa depan. Nah, hidup kita ini padahal sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, berarti sebenarnya kita bebas dari tekanan untuk menjadi sesuatu, memiliki sesuatu, mencapai sesuatu, dan membuktikan sesuatu, supaya dapat menjadi orang penting dan dikasih. Jadi harga diri kita semata-mata dan sepenuhnya bergantung pada penyataan Tuhan. Kita tetap berharga bagi Tuhan dan dikasihi oleh Dia. Nyatakan bahwa aku berharga. Dengarkan dialog diri, bicara jujur dan berani berkata benar, yang kita akan keluar dari depresi itu. Jadi ingat ketika seseorang mengalami depresi, biasanya dia akan merasa di bawah tekanan, ada himpitan yang begitu menekan dia gitu ya, menjadi orang yang tidak bebas. Nah, di dalam hal ini kita perlu belajar melihat bahwa kita itu berharga bagi Tuhan, dikasih oleh Tuhan dan kita ini berharga. Ya, itu hal yang harus kita
Percayai. Nah, selanjutnya anggapan yang salah di dalam apa? Kemarahan. Nah, problema kemarahan itu tak dapat dihadapi demikian sederhana karena kemarahan adalah bagian hidup kita. Pada dasarnya semuanya disebabkan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, ini ada anggapan yang salah juga dan pendapat yang benar tentang kemarahan. Jadi di counter yang pertama, anggapan pertama yaitu kemarahan itu buruk. Yang benar, kemarahan itu tidak selalu buruk. Tergantung sekarang apa yang kita lakukan saat marah. Efesus 4 ayat 26 mengatakan ya, jadi jangan sampai melakukan dosa ketika melakukan yang namanya marah gitu. Jadi marah itu tidak buruk ya. Jadi marahan itu tidak selalu buruk, bisa jadi buruk, tapi boleh dikatakan menjadi respon seseorang ketika mungkin ada sesuatu hal yang memang perlu diresponi dengan marah. Namun sekali lagi jangan sampai melakukan dosa ketika kita marah. Anggapan salah yang kedua yaitu marah berarti berteriak-teriak, melempar barang atau berbuat apa saja untuk melampiaskannya. Yang benar adalah kadang-kadang lebih baik mengungkapkan kemarahan. Contoh Tuhan Yesus itu marah di bait Allah. Jadi bukan berarti bahwa marah itu sekali lagi juga tidak boleh, bukan. Tetapi bagaimana itu diungkapkan dengan sopan dan benar. Memang kalau harus marah untuk hal-hal yang prinsip silakan marah. Namun di sini hati-hati dengan pengungkapan pelampiasan ketika marah. Jangan sampai itu bisa merugikan orang lain, gitu ya. Bahaya sekali, gitu ya. Seperti melempar, berteriak, gitu ya. Yang ketiga, anggapan yang ketiga yang salah jika amarahku bangkit, lebih baik untuk menahan marah daripada mengungkapkannya. Nah, ini salah. Mengapa demikian? Yang benar adalah marah bukan berarti bertingkah laku apa saja yang menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Jadi sekali lagi dikatakan, jangan menahan marah. Kita perlu mengungkapkannya supaya orang juga bisa tahu bahwa hal ini tidak benar. Selanjutnya, aku berhak marah jika orang lain tak bersikap sesuai yang kuharapkan. Ini anggapannya salah, berhak marah. Yang benar, aku tak berhak marah. Aku dapat menghentikan amarahku. Tetapi bukan berarti tidak boleh mengungkapkan kemarahan kita. Bukan. Tetapi bagaimana ketika tidak selalu ketika ada orang lain yang tidak bersikap sesuai yang kita harapkan, tidak selalu kita tuh harus marah gitu loh. Kan bisa dialog, komunikasi, dan sebagainya. Anggapan yang salah yang kelima, aku tidak tahan jika ada sikap orang lain yang tak kusukai. Atau apabila mereka tidak memperlakukan sebaik yang kuharapkan. Yang benar, keadaan ini tidak seburuk yang kita kira. Biasanya ada sikap orang lain yang memang kita tidak suka. Atau mereka tidak perlakukan sebaik yang saya harapkan. Bisa jadi kita tidak tahan. Tapi yang penting di sini kita coba melihat peristiwanya dalam rangka apa. Bisa jadi kita coba melihat dari sisi orang yang bersangkutan. Mengapa dia demikian? Sepertinya kayak sengaja. Coba perhatikan apa yang menjadi permasalahan dia. Nah, kalau kita itu nggak perlu marah, sebaiknya jangan marah. Lihat situasinya terlebih dahulu mengapa seseorang bertindak demikian. Nah, kemarahan itu sendiri tidak dosa, ya. Kemarahan dapat memang menjadi masalah jika dibesarkan diteruskan oleh anggapan yang salah. Nah, sikap berdiam diri atau sebaliknya tidak, yang sebaliknya tidak dikekang itu hati-hati, sangat berbahaya. Nah, kemarahan harus dinyatakan dengan jujur dan penguasaan diri. Jadi kita juga dapat mengakui kalau kita marah, katakan kalau kita marah. Itu lebih baik daripada kita memendam rasa amarah kita. Jadi menyatakan kemarahan kita tidak sama dengan membuat orang lain merasa pedih. Maksudnya apa ini? Kadang kita tuh ngomong, saya marah sama kamu. Kemudian menyakiti orang itu sehingga orang itu merasa pedih. Bukan itu. Menyatakan kemarahan ya memang mengatakan bahwa kenapa saya marah ada sebabnya. Saya tidak suka dengan tingkah lakumu. Saya tidak suka dengan ini. Itu ya. Jadi itu boleh menjadi pemikiran bagi kita. Jadi kesempurnaan yang Tuhan kehendaki adalah sifat suka mengampuni dan kesabaran. Oke, selanjutnya. Anggapan yang salah tentang rasa takut dan cemas. Nah, rasa cemas ini adalah yang pertama rasa takut tanpa benar-benar ada bahaya yang mengancam. Pengertian lain perasaan yang diderita oleh orang yang membesar-besarkan kemungkinan adanya bahaya dan penderitaan yang akan dialaminya
andaikan bahaya itu akan benar-benar terjadi. Perasaan yang diderita oleh orang yang membayangkan akibat-akibat negatif. Orang yang cemas biasanya tidak bisa tenang. Dia akan berpikir sesuatu, berpikir dulu lebih jauh tentang apa yang nantinya terjadi. Nah, itu yang padahal akibat itu belum tentu terjadi, ya. Nah, pokok persoalan di balik anggapan salah yang mengakibatkan kecemasan adalah pendapat orang lain tentang diriku itu amat penting. Sebab itu aku harus sangat berhati-hati dalam segala tindak tandukku, harus berusaha keras untuk disukai orang lain. Kalau tidak disukai orang, itu pukulan yang mematikan kepadaku dan itu sangat kutakuti. Nah, mau tidak mau, hampir semua orang itu yang menderita yang namanya kecemasan tanpa disadari. Meyakinkan dirinya bahwa pendapat orang lain tentang dirinya itu sangat menentukan kebahagiaan hidupnya. Jadi jangan sampai orang lain itu mengoreksi kita. Jangan sampai orang itu tidak suka sama kita. Itu membuat saya cemas. Mengapa? Akhirnya orang itu tidak mau bersahabat lagi dengan saya. Gitu ya. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Alkitab sendiri tidak mengajarkan kita untuk menyenangkan hati setiap orang di dunia. Tuhan Yesus pun tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berusaha disukai orang. Tuhan Yesus hanya mengajarkan kita untuk mengasihi Dia, mempercayai Dia, beriman kepadanya, memuliakan Dia, mengasihi orang lain dengan tulus. Matanya hanya memandang Allah Bapa dan tujuannya hanyalah melakukan kehendak Bapanya. Ia hanya hidup menyenangkan hati Bapanya yang di surga. Jadi kita itu tidak selalu harus menyenangkan setiap orang. Karena memang secara jujur kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, nanti orang bilang begini A, nanti orang begini lain yang B. Kita mau menyenangkan yang mana, gitu ya. Jadi itu akhirnya tidak bisa dibuat kita patokan. Selanjutnya, ada anggapan salah tentang rasa kekhawatiran. Ya, permisi saya minum dulu. Anggapan salah yaitu dari kekhawatiran adalah kalau hal yang kukhawatirkan itu benar-benar terjadi, akibatnya akan sangat buruk kepada diriku. Nah, padahal sanggahannya itu takkan berakibat buruk, hanya takkan menyenangkan, hanya menjengkelkan, misalnya gitu ya. Walaupun kecil kemungkinannya bahwa akibat yang sangat buruk itu akan benar-benar terjadi, toh aku yakin hal itu pasti akan terjadi. Yang kedua, sanggahannya meskipun apa yang kutakuti itu akan terjadi, akibatnya tak akan sedemikian buruk, tak akan berakibat fatal. Kadang tuh rasa kekhawatiran kita tuh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Nah, biasanya kekhawatiran itu tidak terjadi biasanya. Berapa persen, hampir 90 persenan tidak terjadi. Kita udah berpikir jauh sekali. Misalnya, ada seseorang yang ada kayak bisul gitu di pipinya. Tiba-tiba bisul itu makin besar dan makin besar gitu ya. Dia mengatakan sudah khawatir, takutnya ini kanker. Dia bilang gitu. Padahal itu hanya bisul dan ketika benar, ketika diperiksa itu hanya bisul gitu ya. Jadi kekhawatirannya tidak berdasar dan biasanya itu apa ya istilahnya sudah membuat rasa cemas, rasa takut gitu ya. Padahal belum tentu itu merupakan kebenaran dan itu tidak perlu dipercaya, gitu ya. Nah, kekhawatiran ini di dunia ini selalu ada hal yang tidak menyenangkan. Hidup memang begitu. Oleh karena itu kita tidak perlu takut kepada perasaan tidak enak. Itu kadang dapat membunuh kita. Boleh saja kadang-kadang kita mengalami yang namanya tidak enak. Tidak selalu kita harus senang terus. Ada kalanya ada hal yang tidak menyenangkan harus kita alami. Ya kita terima aja. Tidak semua orang suka dengan kita ya gak apa-apa. Itu bagian dari kehidupan, gitu ya. Jadi nggak perlu takut jalani. Yang kedua, aku tak akan dapat menghindar dari keadaan yang tidak aku sukai. Namun aku dapat menanganinya dengan efektif dengan cara bertahan saja. Tidak menghindari keadaan atau situasi ini, sikap menghindar akan menambah kekhawatiranku. Nah, ini perlu kita perhatikan. Pada dasarnya keadaannya tidak saya suka itu kadang kita tidak mengalaminya. Kita akan mengalami. Jadi tetap aja kita perlu bertahan. Menangani, mengatasi secara efektif. Jadi tidak usah menghindar yang akan menambah kekhawatiran.
Nah, ini ada ayat-ayat firman Tuhan yang boleh dibaca yang bisa memberikan kekuatan. Ya, kekurangan penguasaan diri. Adanya anggapan salah bahwa saya tidak dapat menguasai diri, saya tidak sanggup. Padahal yang betul adalah saya sanggup menguasai diri. Ya, sekali gagal tetap gagal. Tidak apa-apa, tetap berusaha selalu walau gagal. Nanti pasti berhasil. Nah ini ya ada sanggahannya tentang pendapat yang benar. Yang ketiga, saya orang Malang yang tak berharga. Bukan orang dari kota Malang ya. Nah, bukan. Saya orang yang Malang, gak beruntung gitu loh. Yang tak berharga. Saya tidak berdaya. Tapi kita bisa counter dengan pendapat yang benar. Saya berkemampuan dan dapat melakukan apa yang tidak mungkin. Saya tak sanggup menyangkal diri. Dikatakan saya mampu berkata tidak kepada diri sendiri. Saya membutuhkannya, ya. Walaupun saya tidak mendapatkannya, saya tetap dapat hidup bahagia. Nah, ini ya. Ini tentang bagaimana anggapan salah tentang kurangnya penguasaan diri, ya. Nah, ini kadang ada anggapan salah yang bisa saja muncul, tapi kita perlu mengkonternya menggantinya dengan pendapat yang benar. Jadi berhenti berpikir negatif. Mengingat akan kegagalan kita, memaki-maki diri sendiri karena merasa bukan orang Kristen yang baik, kenapa kok bisa gagal? Berkata kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak layak menerima berkat Tuhan, jadi berhenti juga merasa bersalah dan menyalahkan diri. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengaku segala dosa kita beserta hukumannya. Jadi jangan menghukum diri kita sendiri kalau berbuat kesalahan. Jangan lupa, kalau kita sudah bisa berhasil menguasai diri kita dan punya pikiran yang positif, berikan upah buat diri kita sendiri. Yaitu misalnya dengan berkata kepada diri sendiri pujian. Dengan penghargaan itu, wah bagus ya, ternyata kan bisa melaluinya. Wah, luar biasa ya. Yang kedua, melakukan aktivitas yang kita sukai. Nah, itu kayak reward gitu loh. Kita melakukan aktivitas yang bisa, yang menjadi hobi kita, kesenangan kita lakukan. Selanjutnya, mengupah diri dengan membeli barang yang berguna. Ada barang-barang yang kita udah inginkan, nah ketika kita berhasil, ada baiknya kita juga beli walaupun tidak terlalu selalu mahal. Tapi itu yang kita inginkan, silahkan gitu dibeli itu ya. Kemudian bisa dengan mengajar orang lain apa yang telah kita pelajari, di-sharingkan. Itu mengupah diri ya, kalau berhasil itu senang kalau bisa cerita ke orang lain apa yang membuat kita berhasil. Nah, ketika kita cerita dengan kepada orang lain, itu memotivasi orang lain juga melakukan hal yang sama. Dan juga istilahnya itu memberikan satu input yang mengatakan bahwa orang bisa belajar, oh ternyata kamu juga berhasil ya, bisa melaluinya ya. Ah, saya juga pingin gitu ya. Nah, kemudian mengubah diri misalnya dengan menikmati rasa sukacita dan kemantapan diri yang kita dapat dengan apa? Pertolongan Roh Kudus. Jadi tidak ada salahnya kita mengubah diri kita sendiri kalau kita berhasil melakukannya. Nah, anggapan yang salah tentang membenci diri sendiri. Anggapan yang salah mengatakan apa? Menyenangkan hati orang lain itu supaya kita disenangi orang lain. Orang lain itu merasa berhak untuk menilai perbuatan kita, ya. Jika orang lain tidak suka, ia tidak akan menikmati rasa sukacita. Jadi penentunya di orang lain. Berusaha menjadi orang yang diharapkan orang lain supaya bisa disukai. Ini anggapan yang salah. Jika akhirnya orang yang punya anggapan seperti ini, akhirnya dia itu seperti orang yang dikatakan yes man, melakukan apa yang orang lain mau dan orang lain tuntut, dan bahayanya kalau bertemu orang yang tidak benar bisa diperalat, bisa dimanfaatkan. Ya, yang benar adalah harga diri kita tidak tergantung pada pendapat orang lain, tapi pada pernyataan Allah. Prinsip hidup menyenangkan orang lain diganti menyenangkan hati Tuhan. Ini yang perlu kita ubah. Yang penting, yang perlu diingat, tidak perlu kita dikasih semua orang. Karena aku sudah dikasih Tuhan, Tuhan mengasihiku. Aku anak Tuhan yang terkasih. Aku telah diampuninya, karena itu aku diterimanya. Kalaupun aku ditolak, ya, kalaupun aku ditolak, itu bukan hal yang buruk, ya. Ditolak bukan hal yang buruk. Tidak perlu kita mengemis kasih dan sambutan orang.
Nah, meskipun semua orang tidak menyukai aku tetap masih dapat hidup bahagia. Nah, selanjutnya ya, anggapan salah tentang takut perubahan. Anggapan salah yang dipercaya adalah yang menyebabkan seseorang mengalami situasi yang tidak menyenangkan adalah hal yang di luar dirinya, yaitu orang yang demikian lari dari tanggung jawab mereka terhadap perasaan dan tindakan mereka. Misalnya ada seseorang yang tidak berhasil, gagal di dalam ujian, dia akan menyalahkan, iya, itu soalnya gurunya kasih soal yang tidak benar. Iya, itu soalnya kemarin tuh sistem komputernya itu mengalami masalah, trouble, sehingga akhirnya itu merusak konsentrasiku, aku nggak bisa kerja. Iya, soalnya bahannya terlalu banyak, sehingga aku nggak bisa fokus kerjainnya. Iya, soalnya kemarin tuh lampu mati, aku nggak bisa belajar. Banyak alasan yang sepertinya membenarkan kalau dia melakukan satu hal yang tidak benar. Bahayanya di sini, seseorang yang suka menyalahkan di luar dirinya itu lari dari tanggung jawab mereka. Padahal mereka sendiri tidak belajar. Tapi dia menyalahkan gurunya, menyalahkan soalnya yang sulit atau banyak hal di luar dirinya. Nah, sebenarnya menyalahkan orang lain itu untuk problema dan dosa mereka sendiri itu sebenarnya karena dia itu mengalami banyak hal di dalam dirinya gitu ya. Boleh dikatakan itu menjadi penentu yaitu orang lain yang menentukan perasaan mereka ketika mereka tidak enjoy, yaitu orang lain. Yang benar adalah apa? Berhenti nyalain orang lain. Kita sendiri yang paling menentukan bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Karenanya kalau perlu, kita dapat mengubahnya. Saya sendirilah yang memilih dan menyebab kita tidak bahagia. Jangan beranggapan bahwa kasih dan sukacita kita tergantung pada orang lain yang mencari bahagia di tempat yang salah. Nah, kebahagiaan hanya didapat dari kepercayaan kepada Tuhan Yesus dan perlunya pertobatan dan kelahiran baru. Nah, sikap, pilihan, dan kepercayaan kita itu memang membentuk kepribadian kita. Ya, Yohanes 28, Yeskiel 36 ayat 27, Mazmur 1 ayat 3, Kisah 3, 19 sampai 20. Nah, kita harus belajar kebahagiaan itu pada kepercayaan kita pada Kristus. Jadi jangan salahkan orang lain terus gitu ya. Anggapan salah yaitu tak mau ambil risiko. Anggapan yang salah yang terjadi adalah salah satu sasaran penting dalam hidup yaitu mencegah jangan sampai terluka. Gak mau ambil risiko. Aku tidak berani buat kesalahan itu dampaknya buruk sekali. Mengambil risiko itu dapat membawa kepada malapetaka. Aku dapat terluka. Aku harus merencanakan semua tindakan dan kata-kataku dengan teliti untuk mencegah kesusahan dan rasa malu. Aku tak boleh kehilangan apapun pengalaman yang sangat tidak enak itu. Yang terpenting adalah aman. Menghadapi bahaya sangat tidak enak. Jadi orang yang demikian itu tidak mau ambil risiko ya nggak mau karena memang itu berakibat dampak buruk sekali. Aku tidak mau terluka, gitu ya, dan sebagainya. Prinsip yang benar. Allah sendiri mengambil risiko yang amat besar sejak awal sejarah penciptaan manusia. Yaitu mulai dari penciptakan manusia dengan kehendak bebasnya dan akhirnya itu konsekuensinya manusia bisa memberontak dan melawan Allah. Roma 3:23, Yesaya 5:3 ayat 6. Allah sendiri mengambil risiko ketika mengutus anaknya yang Tuhan, Tuhan Yesus Kristus demi kita. Bagaimana Tuhan Yesus itu mengalami penolakan, aniaya, dan akhirnya harus mati di kayu salib demi manusia. Itu Allah sendiri mengambil risiko yang amat besar. Dan sebagai pengikut Kristus, kita harus ikuti teladannya, termasuk kesediaan untuk menanggung risiko. Nah, iman itu sendiri adalah risiko. Kita harus percaya Tuhan untuk mengambil tindakan iman yang konsekuensinya belum dapat kita lihat untuk saat ini. Ya, kita seyogyanya bersedia menghadapi kegagalan atau akibat negatif atau atas apa saya yang mungkin terjadi, apa saja ya itu yang mungkin terjadi. Dan Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita perlu maju, belajar menanggung risiko. Ada kalanya melalui risiko yang harus kita tanggung itu membuat kita banyak belajar apa yang Tuhan inginkan kita peroleh pada saat itu. Selanjutnya,
Anggapan yang salah tentang pergaulan. Menuntut orang lain berperilaku sesuai dengan apa yang kita tentukan, bersama dengan kita berhak memerintah orang lain tak peduli tuntutan itu benar atau tidak, ya, membuat orang lain menderita. Anggapan salah lainnya itu kita tergoda untuk membuat orang lain merasa bersalah. Dan tujuan mendapatkan apa yang kita inginkan, itu disebut manipulasi. Jadi ada kalanya kita tuh pingin orang lain melakukan seperti yang kita suruh. Sepertinya kita berhak perintah dia. Kamu harus mengikuti apa yang aku mau. Tidak peduli tuntutannya benar atau tidak. Tapi secara tidak langsung buat orang lain menderita. Karena apa? Tertekan. Kadang itu kita nikmati gitu. Kita berdoa buat orang lain merasa bersalah. Tujuannya dia melakukan apa yang kita inginkan. Itu manipulasi. Yang benar adanya, perlunya kita menghentikan tuntutan-tuntutan kita kepada orang lain. Dan hal ini, tindakan ini, yaitu kurang ngasih dan kurang bersikap rohani. Kita ini punya potensi untuk menjadi orang yang penuh kasih. Karena kita adalah ciptaan baru dan dipenuhi Roh Kudus. Roma 13, 8 dan 10. Nah, dalam berbicara secara terbuka, itu sebenarnya kita tidak boleh menuduh, mengancam, menyatakan sikap permusuhan. Karena kasih tidak menanamkan yang namanya rasa bersalah. Berani mengatakan yang sebenarnya. Tuhan Yesus sendiri sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan kematian. Hukum yang lama, yang berisi tuntutan, kewajiban, dan pengharapan tak dapat lagi menguasai kita. Itu yang hukum yang lama. Namun sekarang kita sudah ada di bawah hukum anugerah. Kita sudah yang namanya bebas. Perasaan dibutuhkan, ya. Ada anggapan salah tentang perasaan dibutuhkan, misalnya begini. Biasanya ini dialami oleh hamba Tuhan yang diberikan porsi pelayanan yang sangat banyak, ya. Dan hamba Tuhan tersebut tidak berani menolak. Akhirnya semua dibebankan kepada dia yang membuat akhirnya dia tertekan. Dikisahkan ada pasang suami istri hamba Tuhan yang harus melayani anak-anak remaja dan pemuda di gerejanya. Pada awalnya mereka memang bisa mengatasinya, namun di dalam berlalunya waktu akhirnya istri hamba Tuhannya itu sakit dan akhirnya harus berbaring di rumah sakit. Itu sebagai akibat dia kepayahan karena selalu melakukan pelayanan tiada hentinya. Nah, kadang ini menjadi satu dilema. Nah, perasaan dibutuhkan ini biasa dialami ketika seseorang itu tidak berani menolak setiap pelayanan yang diberikan kepada dia. Ya, jadi biasanya ada anggapan salah yang dipercayai, misalnya berada dalam posisi seorang penyelamat, selalu punya keinginan menolong orang lain, tahu segala jawaban dan pemecahan, saudara orang penting dan besar. Tuhan mengaruniai aku secara unik dan istimewa. Aku orang terpanggil dan satu-satunya orang yang diurapi untuk membimbing orang lain. Tak ada seorang pun yang dapat melakukan pekerjaan sebaik aku. Nah ini ya, hati-hati. Aku harus menyediakan diri untuk melayani semua kebutuhan semua orang di segala waktu, siang maupun malam. Akhirnya, tempat pertama pelayanan, tempat kedua baru keluarga. Sebagai seorang pekerja Tuhan, aku serahkan anak-anakku untuk Roh Kudus mengajar dan membimbing mereka. Karena aku tidak punya waktu. Nah, ada yang mengatakan gini, kalau tidak karena pertolonganku, nasib mereka akan malang. Kondisi demikian ini selalu menjawab persoalan dan kesulitan setiap orang. Dalam hal ini, saya ingin dibutuhkan untuk segala hal oleh semua orang. Ini yang dipercayai, anggapan yang salah. Namun menariknya di sini ada pandangan yang benar yang harus di-counter, dilawan. Yang pertama, aku dan hamba Tuhan yang lain itu istimewa dan unik. Aku bukan satu-satunya orang yang dipanggil Tuhan untuk menolong dan mengarahkan orang lain.
Orang lain dapat melayani juga sebaik aku, tidak hanya aku yang baik saja, gitu ya. Aku perlu mengambil waktu untuk berhenti sejenak dari pelayanannya untuk istirahat. Supaya aku dapat melayani dengan sepenuh hati, aku harus memperhatikan keluargaku. Karena keluarga juga tempat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Anak-anakku adalah tanggung jawabku, tidak boleh diabaikan. Tuhan dapat menolong mereka juga tanpa saya, gitu ya. Aku tidak berkewajiban untuk menyediakan jawaban dan pemecahan bagi problema semua orang. Kita penting, unik, istimewa dan indah. Namun syukur kepada Tuhan kalau semua orang lain juga demikian. Tanpa kita, dunia masih berputar. Kesimpulannya, ya ini di dalam akhir yaitu perlunya kita memeriksa anggapan yang salah tentang sikap, ide, pemikiran, dialog diri, untuk kemudian menggantinya dengan kebenaran. Nah, Allah itu mencari dan menginginkan kebenaran dalam diri kita yang terdalam. Nah, Tuhan Yesus mengajar bahwa kebenaran itu mempunyai daya membebaskan. Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, saudara adalah anaknya, dan karena itu saudara tidak akan pernah ditinggalkan sendiri seumur hidup saudara. Akhirnya, betapa indahnya menjadi anak Tuhan yang selalu mengucapkan kebenaran kepada diri sendiri sampai kekal abadi. Menarik sekali ya. Konsep-konsep yang indah, yaitu yang kita kadang percaya, anggapan-anggapan yang kita mungkin kita pegang selama ini, nah, pegang selama ini tanpa kita sadari mempengaruhi. Sehingga akhirnya sampai saat ini kita juga berpikir itu perlu dikontak dengan kebenaran. Padahal kita sebenarnya juga tahu kebenaran. Cuma kadang karena itu sudah mendarah daging, jadinya itu yang kita percayai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penyampaian yang bisa saya berikan kali ini. Maaf, saya permisi bentar. Nah, ini boleh jadi pemikiran setiap kita ya untuk kita belajar saling melengkapi. Sebentar ya. Nah, kita akan sama-sama melihat. Kemudian, nah saya persilakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Nah, saya persilahkan ya. Bapak Ibu mungkin ingin bertanya, saya persilahkan. Itu ada chat. Ya kan kalau ada yang mau bertanya, ya salam kenal kembali. Silakan kalau Bapak Ibu ingin mau bertanya, bisa jadi saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Maria? Iya, kalau dari pengalaman saya adalah saya sendiri dulu orang yang misalnya rendah diri, tapi kemudian dengan konsep bahwa saya berharga karena karya Yesus yang mati buat saya, dalam anggapan Allah saya berharga, itu menolong saya dari seorang yang rendah diri menjadi orang yang boleh punya penghargaan diri, ya. Jadi saya terima Tuhan itu umur 17 tahun, kemudian tidak saya tidak mendapatkan cukup eh, apa ya yang membuat saya setelah percaya Tuhan itu saya punya penghargaan diri yang baik itu saya tidak punya, jadi citra diri saya buruk. Jadi itu pergumulan panjang setelah saya mengenal Tuhan, saya bergumul dengan penghargaan diri, tapi sekarang saya bersyukur kepada Tuhan, konsep kebenaran bahwa saya berharga karena karya Yesus dan anggapan Allah saya berharga itu menolong saya bisa menghargai ya. Dan menolong saya ketika saya memulai pelayanan kabel ya seperti ini sampai sekarang. Eh, Menolong ini pelayanan bisa ada ya. Jadi artinya saya yakin karena ada penghargaan diri yang menolong saya untuk bahwa yang saya lakukan ini berharga ya. Jadi kalau saya tidak punya penghargaan diri yang baik, itu sangat mudah sekali iblis menghancurkan ya, menghancurkan pelayanan kita. Misalnya kita nggak berharga, maka iblis bisa memasukkan pikiran ya yang kamu buat juga nggak ada harganya ya. Misalnya lihat yang ikut nggak banyak misalnya atau apa.
Tapi buat saya tidak jadi masalah, Bapak Ibu ya. Jadi saya punya visi adalah materi-materi yang baik ini ya. Visi saya adalah keluarga-keluarga yang percaya Kristus dipulihkan, bisa melayani bersama-sama, keluarga yang sehat, kuat, berkualitas ya. Kemudian materi-materi yang saya sudah kumpulkan ini ya, kami kumpulkan ini bisa untuk memberkati jemaat-jemaat Tuhan, gitu ya. Jadi nantinya kalau Tuhan berkenan, saya rindu ini materi ini bisa offline ya. Saya bisa keliling ke gereja-gereja Bapak Ibu sekalian misalnya ya. Kami bisa memberikan materi-materi kami yang bisa menolong ya jemaat bertumbuh. Jadi kami sebetulnya merupakan para church ya, mendukung gereja untuk gereja bisa makin makin menjadi berkat ya, jemaat makin menjadi berkat buat gereja dan makin menjadi berkat buat lingkungannya. Silakan mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, kita sama-sama Saling belajar saling satu dengan belajar satu dengan yang lain. Ya, silakan kalau ada. Ya, mungkin dari istri saya juga bisa bercerita ya. Dulu kalau eh, marah itu bisa menghukum dirinya, memukul dirinya, tapi kemudian sekarang bisa ada berubah begitu ya. Hal apa yang bisa berubah? Saya yakin itu anggapan-anggapan yang salah itu berubah dari anggapan yang kepada yang benar, sehingga kalau marah sudah tidak lagi memukul dirinya sendiri ya. Saya ingat di awal-awal pernikahan kami, istri saya kalau marah bisa memukul dirinya sendiri begitu. Jadi ya, anggapan yang salah itu diubah dengan anggapan yang benar sungguh sangat teruji ya. ya, saya mau cerita. Saya dulu tuh selalu dituntut sempurna oleh orang tua saya. Jadi akhirnya itu yang akhirnya membuat ketika apa-apa selalu saya yang disalahkan. Jadi akhirnya yang terjadi adalah saya itu lebih baik pukul diri saya dan lebih baik saya yang disalahkan gitu loh. Supaya ya orang tua saya benar gitu ya. Nah, akhirnya itu yang membuat saya lebih baik melukai diri, lebih baik saya pukul diri saya. Nah, itu yang akhirnya saya pikir-pikir kemudian, nah ini kok rugi saya sendiri ya gitu. Dan saya melihat bahwa itu adalah tindakan yang tidak benar. Saya perlu menyadarinya bahwa itu merugikan diri saya sendiri sekali lagi. Dan juga saya tahu bahwa konsep saya itu bahwa orang lain tuh harus saya senangkan gitu ya. Seperti yang tadi ada dikatakan ya, saya harus penentu kesenangan itu adalah orang lain. Padahal tidak gitu. Karena pada dasarnya saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya itu ya konsep-konsep yang kemudian dibetulkan akhirnya membuat saya sama sekali tidak memukul diri. Ya, itu ya yang bisa saya sharingkan. Terima kasih sudah diingatkan. Ya. Bagaimana? Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin sharing atau ingin bertanya? Kita sama sama belajar ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin melengkapi. Kita sama-sama belajar pada saat ini. Kalau masih ada. Ya, saya mau Iya, tanya, ya bagaimana Bu Arni. kita menghadapi, oh ya, bagaimana dengan kalau orang yang kita, maksudnya kita kerja sama orang yang MPD, Hmm. eh, dia itu kan orangnya kan selalu kayak mencari kesalahannya kita, walaupun kita sudah benar, pokoknya apapun selalu salah kita. Kan maksudnya dasarnya kita biasa kadang kurang percaya diri. Nah, kalau kita mulai timbul rasa percaya diri, ya kita bertemu dengan orang dan kita sehari-hari selalu bekerja sama dengan orang yang seperti itu gitu. Terima kasih Bu Arni untuk pertanyaan yang baik ya. Jadi ada mau kasih dulu. Oke, jadi kalau saya melihat ya orang yang NPD ya, orang yang narcissistic personality disorder yaitu orang yang egois, orang yang maunya dipuji ya, maunya dipuji, orang yang dia nggak ada
Penghargaan untuk ndak orang ada lain. ndak ada mengerti perasaan orang lain ya. Jadi fokus hidupnya adalah diri sendiri ya. Nah, ketemu dengan orang seperti itu, menurut saya memang kita perlu punya batasan-batasan. Artinya orang yang ketemu orang NPD itu kita tidak akan pernah bisa menyenangkan dia. Ya, seberapapun kita berusaha lakukan tetap akan kurang. Orang yang NPD itu juga apa namanya eh, tidak akan menghargai ya, tidak akan menghargai orang. Mungkin di awal-awal dia kelihatan manis, kelihatan baik, tapi pada dasarnya fokus hidupnya adalah dirinya sendiri. Sehingga kita perlu buat batasan-batasan. Artinya batasan-batasan itu ya kita mau mengatakan saya hanya bisa memberi sampai di sini. Kalau dia tuntut lagi kita katakan no ya. Misalnya misalnya waktu bekerja misalnya. Orang yang egois ini kan inginnya dia mendapatkan yang dia mau. Kita harus ikuti. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan kita, kita katakan enggak, saya enggak mau ikut. Kalau di atasan kita ya memang kita ikut aturan yang main dalam dunia kerja begitu ya. Kalau memang jam kerjanya sampai ini ya sudah, kita ngomong jam kerja sampai sini begitu. Yang lain lagi adalah kita perlu mengingat diri kita ini adalah kita menjadi orang yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita. Jangan biarkan kebahagiaan kita, nilai diri kita atau penerimaan diri kita, citra diri kita atau kesejahteraan kita ini kita percayakan kepada orang itu. Anggaplah kalau di dalam dunia kita setir mobil, setir motor, kita yang setir. Jangan kasihkan kepada orang lain. Kebahagiaan kita, nilai diri kita yang setir. Mungkin saja dia berlaku yang membuat kita nggak bahagia, kita merasa direndahkan, tapi kita bisa ngomong pada diri sendiri, saya berbahagia karena Tuhan mencintai saya. Saya berbahagia karena saya masih punya tubuh yang lengkap. Jadi, jangan biarkan kebahagiaan kita ditentukan oleh orang itu. Atau harga diri kita ditentukan oleh orang lain. Jadi kita yang kalau misalnya kita sebagai pemimpin upacara, kita itu jangan biarkan orang lain yang mengendalikannya. Kita yang mengendalikan. Artinya apa? Artinya dalam sebuah buku DNA of Relationship ya, The Power of One, artinya kuasa dari seseorang. Kita itu punya kuasa untuk di dalam diri kita yang Tuhan berikan ya, untuk kita memilih. Kita memilih apa? Kita memilih menghargai diri kita sendiri. Ketika orang lain tidak menghargai kita, ya biarin. Saya mau memilih, saya menghargai diri karena Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Orang lain tidak mau terima saya. Saya memilih saya menerima diri saya. Karena Tuhan sudah menerima saya apa adanya. Orang lain berusaha untuk menghilangkan kebahagiaan kita. Kita memilih, saya berbahagia. Kenapa? Alasan berbahagia kita bisa tuliskan satu persatu. Tuhan kasih tubuh yang lengkap, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasihkan keselamatannya, Tuhan kasih pengampunan dosa. Nah, jangan biarkan kesejahteraan jiwa kita ini direnggut atau dipengaruhi orang lain. Jangan. Kita yang setir. Kita sebagai pemimpin upacara, kita yang menentukan. Nah, jadi take back, kita ambil kembali begitu loh. Orang bisa ambil itu, pengaruhi kita ambil kembali. Enggak, saya berharga. Saya berbahagia. Saya menerima diri saya. Saya mengasihi diri saya. Jadi begitu Bapak Ibu. Karena Tuhan mengasihi saya, begitu. Selalu kaitkan dengan Tuhan. Mungkin ada Ya, tambahan. kalau saya sih memang betul yang dikatakan, setuju dengan yang diungkapkan Pak Daniel ya. Tentunya kita juga perlu hikmat Tuhan ketika mengatakan hal itu. Tidak secara emosional, kita doakan waktu yang tepat, kita ngomong baik-baik. Saya yakin percaya Tuhan bisa bekerja melalui perkataan yang kita akan sampaikan. Nah, dengan demikian saya juga mengusulkan kepada Bu Arni, kita juga harus punya batasan sampai sejauh mana kita itu bisa menghadapinya gitu ya. Kalau kita misalnya tidak kuat menghadapinya, kondisi yang demikian, saya usulkan untuk mungkin bisa resign.
ya mencari pekerjaan pilihan yang lain dan juga resign. Dengan demikian, kita tidak membuat diri kita merasa down dan juga merasa tertekan di tempat tersebut gitu ya. Jadi itu prinsip yang sudah bisa dibagikan dan bisa dilakukan. Begitu ya. Tentunya kita doa ya ketika kita mau memutuskan segala hal. Nah, mungkin itu yang bisa diberikan ya. Tambahannya adalah begini Bapak Ibu ya, kalau kita sampai stres, hidup kita nggak bahagia ya, kita sampai depresi, tertekan dan sebagainya, itu buat kita ini nggak sehat ya. Secara fisik kita nggak sehat, secara fisik kita bisa tubuh kita kan terdiri dari sel-sel ya, 40 triliun sel dalam tubuh kita ini. Nah, itu sel-sel itu pada bisa meninggal ya, mati sel-sel dalam tubuh kita itu karena ya itu stres yang tinggi ya, pikiran kita tidak bahagia apa. Nah, jadi kalau sampai memang mengorbankan maksudnya membuat kita terus di dalam kondisi seperti itu, mungkin kita perlu cari pekerjaan lain gitu ya. Jadi kalau nanti Tuhan pimpin, lebih baik nggak ketemu orang yang NPD ya. Kalau ketemu orang yang seperti itu kan kita nggak bisa mengubah orang lain ya Bapak Ibu. Kita hanya Iya, bisa mengubah diri kita sendiri. Ya pertama kita berusaha ubah diri kita, kita lihat kalau kita memang tidak mampu, ya lebih baik saya pikir kita perlu cari alternatif ya. Kira-kira mungkin ada pekerjaan yang tepat di tempat yang lain ya. Siapa tahu di tempat yang tepat kita ketemu orang-orang yang sehat, orang yang menghargai kita ya. Karena saya sendiri pernah mengalami berada di satu tempat yang dalam sebuah rapat itu Bapak Ibu ya. Saya pernah dikatakan begini, "Kak, Daniel ini di sini tidak membawa manfaat apa-apa." Depan banyak orang Bapak Ibu ya, baru rekan-rekan di situ. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dengan rekan kerja yang seperti itu ya, betapa tidak mudah Bapak Ibu ya. Untung saja di tempat itu saya tidak lama ya. Saya akhirnya gara-gara tidak lanjut di tempat itu, sekarang ada kabel berdiri. Bayangkan kalau masih terus bertemu dengan orang itu ya, tidak hanya dengan orang itu saja, dan yang lain-lain ikut terpengaruh ya. Jadi stresnya tinggi iya banget. Pak, karena kalau kita ketemu dengan orang yang MPD gitu, apalagi misalnya dia ngomong juga, nah bos juga rasanya ya percaya-percaya saudaranya bos kan kita kan saya memang kerja di ya mungkin bos dengan saudara-saudaranya yang harus juga kita dengar gitu. Nah, Ya. satu nah itu yang MPD-nya itu dia ngomong sama bos ya, bos juga bilang, "Oh iya gini." Jadi kita juga mau menjelaskan kadang susah gitu. Dianggap bilang, "Kamu itu enggak benar gitu." Mau dijelaskan di saat itu juga pasti kan salah juga kan? Ya. Ah, Sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Ya, Tuhan iya. pimpinlah nanti. Kalau memang kita, karena saya yakin percaya eh, Tuhan tempat manapun bisa Tuhan bekerja gitu ya. Tidak salah harus bekerja di orang itu gitu ya. Jadi pada nanti tekanan Iya, gitu ya. Ya, Tuhan kasih iya. hikmat gitu ya. Kapan gitu ya. Terus Tuhan kasih hikmat di mana bisa. Papa langsung ke IPT, Papa jemput ya. Oke, oke. Kita akan Tapi kadang sama-sama. kan kalau kita keluar Kenapa? itu kan Depan ya. Ya, Pak? kadang kalau kita kayak istilahnya ya memang kan saya sudah resign gitu kan karena saya kan pikir gini daripada saya seperti itu dan memang kondisiku kan ada maksudnya pernah operasi tiroid gitu nah Loh, berpengaruh itu kan juga gitu jadi saya akhirnya saya resign gitu tapi memang sih kayak kita dibilang saya dibilang mentalnya ndak kuat gitu mentalnya kerupuk gitu ndak bisa bertahan gitu. ya, 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 ya. Ya memang Hmm. pasti nggak enak, tapi ya itu sekali lagi ya daripada kita bayar nggak apa-apa lah. Kalau kayak gitu kan penentu hidup kita kan bukan dia kan, jadi Tuhan. Iya, Jadi saya iya, pikir ya terserah lah dia ngomong apa gitu kan, karena dia sendiri kan berhak ngomong apapun gitu ya. Kita juga nggak bisa menyenangkan omong orang. Ya biarlah, ya iya. gitu aja kita bisa ini ya saling, Oke, Bu. jadi tetap.
di dalam hikmat Tuhan, bersyukur sudah keluar. Semoga dapat yang baru yang lebih baik. Ya, Doakan. Ya, doakan Bu. ya. Ya. Oke, apakah ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita menyerahkan juga untuk Bu Erni ya. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Untuk kami belajar untuk mengatakan kebenaran kepada diri sendiri. Mampukan kami ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan Tuhan berikan hikmat. Sehingga ketika kami berjalan, bertingkah laku, berpikir, dan apapun itu, kami boleh tetap mengutamakan yang namanya kebenaran daripada firman Tuhan. Berdoa untuk setiap kami di tempat ini, Pak Yasafat, untuk dan juga untuk Bu Maria dan Bu Erni, yang menyerahkan juga supaya Bu Erni juga di dalam pekerjaan semuanya Tuhan pakai, begitu juga untuk pelayanan-pelayan Tuhan percayakan kiranya Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan masa depan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Terima kasih terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Mari, terima kasih untuk Saya- Pak Yosafat, Ibu Erni, Ibu Maria, Ya. dan Ika ini. Terima Ika ya kasih, ini Bu. ya. Oh, Pak Iksan Campo Balon Oh baru iya, ini masuk ini. kita udah selesai Pak Iksan. Ini tadi saya sudah diumumkan jam 4 mulainya dimajukan. Jadi nanti Iya. bisa lihat langsung di YouTube ya Pak Iksan. Bu Maria, ada grup WA gak? Ada. Ada. Undang saya dong.